Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan bergabung di grup WhatsApp ini untuk membahas tentang kecantikan, seputar cantik dan seputar Islam gitu. Semoga kita selalu diberkahi. Semoga Allah selalu memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Tak lupa kita kirimkan sholawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita temanya hari ini seru ya, karena kita akan membahas seputar bagaimana kemudian cantik itu dari sisi agama Islam gitu ya. Karena sebagai seorang perempuan pasti tidak perlu dinafikan, semua pasti maulah dibilang cantik, mau dinilai sama orang lain sebagai seseorang atau sosok yang cantik gitu. Jadi itu melekat pada fitrahnya seorang perempuan. Nah itu tidak masalah, maksudnya itu adalah naluri. Namun semakin kesini orang-orang atau stigma itu kemudian membentuk indikator-indikator bagaimana kemudian seseorang itu dipanggil cantik. Ya harus tinggi lah, ya harus putih, bibirnya harus merah, harus bening putih dan lain sebagainya, harus body goals. Nah itu semua adalah indikator yang tercipta di masyarakat kita, sehingga ketika mengatakan cantik maka identik dengan ciri-ciri yang tadi, padahal tidak demikian. Maka dari itu hal yang pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa kita harus paham gitu apa dulu nih definisi dari cantik itu, biar ketika definisi cantiknya itu sudah clear di awal, kita akan lebih mudah untuk melihat tips-tipsnya gimana nih ke depan biar kita tuh bisa cantik dari luar, dari dalam, di mata manusia dan juga di mata Tuhan yang tentunya gitu. Nah, menurut beberapa literatur yang saya baca atau mungkin dari definisi yang saya pahami sampai hari ini, bahwa cantik itu cantik itu terpancar dari dalam gitu. Terpancar dari dalam atau seperti biasa yang orang-orang katakan inner beauty. Dan indikatornya itu bukan fisik. Gitu. Indikatornya itu bukan physically, karena setiap orang itu punya kecantikan, dan cantik itu dari akhlaknya gitu, dari perilakunya. Secantik apa ya, sebagus apapun kelihatan wajahnya kayak putih dan lain sebagainya, kalau akhlaknya tidak baik maka menurut saya pun ya itu bukan cantik yang sebenarnya, not the real beauty gitu, bukan real cantik gitu. Nah, gimana kemudian cantik itu? Nah, cantik akhlaknya gimana? Cantik dari dalam itu gimana sih sebenarnya? Cantik dari dalam berarti dari hatinya, dari cara dia bersikap ke orang lain, cara hatinya memikirkan orang lain, cara dia bertutur kata, itu semua adalah kecantikan-kecantikan yang terpancar dari dalam, yang sulit dimiliki oleh semua orang. Jadi makanya kecantikan itu ya diasah sebenarnya ya, maksudnya digali terus menerus gimana caranya kita bisa mempunyai inner beauty tadi itu yang akan terpancar keluar gitu, sehingga walaupun menurut indikator orang lain tidak cantik secara fisik, tapi dia cantik dari dalam, dan itu yang paling penting. Nah itu ya, kita sepakat di awal itu dulu. Nah selanjutnya adalah yang perlu kita bahas, bagaimana kemudian kita bisa cantik dengan iman dan pedoman seperti itu. Nah sebenarnya ketika seseorang ingin terlihat cantik ya, bukan hanya di mata manusia tapi di mata Allah itu, ya kita harus memperbaiki ibadah dan kedekatan kita kepada Allah. Karena gini loh, kalau teman-teman memperhatikan bagaimana pancaran muka orang-orang yang dekat dengan Allah dengan yang tidak itu beda gitu. Walaupun dia full make up dan lain sebagainya, akan berbeda dengan orang yang tanpa make up pun ketika dia sholatnya rutin, wudunya rutin, dekat sama Allah, ngaji tilawah dan lain sebagainya, itu akan beda pancaran mukanya. Ada cahaya nur ilahi lah dari pancaran wajahnya, ngademin. Kalau kita ketemu sama dia nyaman gitu natap mukanya, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman gitu. Jadi kita bisa mendapatkan kecantikan itu lewat jalur-jalur seperti ini, karena dia lebih abadi gitu kecantikannya, karena dia dipancarkan lewat keimanan. Sehingga tips yang pertama yang perlu kita terapkan adalah bagaimana air wudhu itu selalu membasahi wajah kita dengan ikhlas,
dengan sholat kita gitu, dengan sholat sunnah kita, kemudian ibadah sunnah kita. Nah itu yang kemudian terlihat dari orang, wah cantik nih orangnya, padahal kan kalau dibandingkan ya maksudnya ya standar aja sih ukuran fisiknya dan lain sebagainya, cuman ketika dilihat lagi, oh ternyata rajin ibadah dan lain sebagainya, itu menjadi poin plus buat dia kemudian bisa terlihat cantik di mata manusia dan di mata Allah gitu. Nah jadi teman-teman mulai dari sekarang jangan sampai terlewat gitu, terlalu sibuk dengan mengurus urusan duniawi, make up, pul, dempul dan lain sebagainya, tahu-tahu meninggalkan hal-hal esensi seperti itu, meninggalkan hal-hal esensi seperti ya tadi gitu, ibadahnya dirutinin. Justru itu yang perlu, perawatan keimanan itu, perlu gitu. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya kita tetap mau ngerawat diri, ya pakai skincare dan lain sebagainya, ya tidak masalah, itu adalah bagian dari wujud keimanan kita kepada Allah dengan menjaga apa yang dititipkan. Jadi jangan juga mengandalkan hanya ya sudah sholat aja kak, enggak perlu mandi, enggak perlu rawat wajah, enggak perlu pakai harum-harum dan sebagainya, enggak perlu pakai sabun. Ya tetap harus seimbang gitu, tetap harus ada skincare dan lain sebagainya yang tidak berlebihan, dimana tujuannya hanya untuk menutrisi kulit kita gitu, karena kan memang perlu perawatan, kita pakai ya kita rawat gitu, yang kita tubuh yang sudah dititipkan Allah ke kita tetap dirawat tapi tidak berlebihan seperti itu ya. Sabun wajah dan lain sebagainya itu kan tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah, dan tujuannya bukan untuk bertabaruj atau berlebih-lebihan, bukan seperti itu, tapi untuk pure merawat diri gitu. Jadi tetap penting. Nah kemudian setelah kita tadi sudah merawat keimanan, merawat diri dari secara fisiknya juga, kalau boleh tetap dijaga juga kesehatannya, karena itu sangat berkorelasi penting dengan kecantikan juga. Bukan mengatakan bahwa kalau misalnya beratnya berlebih berarti tidak cantik loh, bukan masalah tidak cantik atau gimana nya, tapi sesuatu yang berlebih itu akan jatuhnya tidak baik, bukan hanya dari fisiknya kemudian kita menilai, tapi itu tidak sehat dan nanti akan ujung-ujungnya sakit. Makanya memang berkesinambungan sih, selain menjaga keimanannya, maksudnya menjaga ibadah, menjaga diri lewat fisiknya tetap dirawat karena itu adalah titipan Allah. Nah juga menjaga makanan-makanan atau asupan yang masuk dalam tubuh kita, karena kenapa, jangan sampai hal-hal yang berlebihan itu kayak misalnya gorengan dan lain sebagainya terlalu berlebihan, itu menzolimi diri sendiri dan pada akhirnya juga akan bermanifestasi ke ya misalnya gemuk kayak gitu-gitu. Jadi jatuhnya tidak terlalu enak dipandang, terus nyalahin orang lain, kok orang lain mengatakan kita terlalu ini ya. Nah bukan gitu maksudnya, tapi kita sudah jatuh dalam titik menzalimi diri sendiri. Jadi tetap penting untuk memperhatikan tubuh yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Jadi cantik secara fisik, inner beauty, secara dari dalam juga gitu, secara akhlaknya, sikap, tutur kata, keimanan itu cantik, dan secara fisik juga dirawat. Bukan untuk mengindikatorkan pada satu indikator ya, misalnya harus tinggi sekian baru cantik, bukan, tapi merawat yang sudah diberikan Allah, bersyukur gitu. Misalnya hidungnya agak mancung ya tidak masalah, agak pesek dikit tidak masalah juga, itu juga cantik, yang penting dirawat. Jangan sampai karena mau terlihat mancung jadinya operasi bulu matanya di ekstensi, maksudnya ditaruhin bulu mata palsu atau disulam bibir lah apa dan sebagainya, itu menambah sesuatu yang tidak perlu ditambahin. Nah itu jatuhnya jadinya tidak baik. Nah mungkin itu sedikit sharing-sharing kita, karena ini diskusi, saya harapannya ada feedback dari teman-teman, lebih baik kita perkaya di diskusinya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena maksudnya kita sama-sama belajar ya di sini. Ketika ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang berbeda pendapat, boleh banget nih. Habis ini kita buka sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.